Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok masih kipas belum jawab salam saya. Gerah ya Bu, gerah. Sedikit. Mudah-mudahan Allah kasih AC di alam barzah kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lagi rekam saya lupa nggak pakai jawab saya. Sekali lagi dong, salah. Dua pembicara kita tadi pakai pantun. Guru pamit ya, kita juga mau pakai pantun. Bu, makan kue talam dicampur pakai nanas. Makasih, dibilang cakep. Karena nyambung. Makan kue talam dicampur pakai nanas. Yang jawab saya punya salam, saya doain utangnya pada lunas. Kencengan aminnya dari jawab salamnya. Kita bikin ganjil salam kita. Jawab serempak kompak. Keluarin suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tribun atas ada juga. Oh, ada 1000 di atas. 2000. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Angkat tangannya. Doa raf'ul yadaini 'inda du'a itu hadis mutawatir, lebih daripada berkualitas sahih. Jadi kalau kita doa, raga kita enggak semacam orang yang benar-benar minta sama Allah, kurang etika dan adab itu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Daya turunin, keluar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pelantun sholawat, para pemakmur rumah Allah Masjid Jami' Nurul Dakwah yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Segenap pujian hanya milik Allah. Uraian
kalimat indah yang keluar dari lisan seorang makhluk adalah hanya ucapan pujian dan sanjungan yang ditujukan kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah yang sampai saat ini memberikan kepada kita nikmat. Betapa tidak langkah kaki kita, ayunan tangan kita, mantapnya hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari ini. Dari pagi kan ibu datang kemari ya. Hari ini Allah takdirkan kita dan Allah berikan izin serta kenan untuk sama-sama kita berkumpul. Allah tentukan waktu kita saat ini berkah karena kita silaturahim. Dalam bingkai majlis maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebab yang mengantarkan kita ke tempat ini? Jawabannya yang tak lain dan tak bukan adalah karena Allah benamkan iman dan Islam pada hati dan kalbu kita. Bukan hanya iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita sampai sejauh ini, tapi Allah juga modali dan bekali kita dengan hidayah dan taufik. Dengan adanya khalqul qudrah al-ta'ah, Allah berikan kemampuan untuk kita melakukan tindakan taat kepada Allah. Itu yang menjadikan kita punya langkah kaki ringan menuju tempat-tempat yang baik semacam ini. Bu, Alhamdulillah. Bisa kita bayangin kalau Allah sampai saat ini, bahkan pagi ini, Allah skorsing iman, Islam, hidayah dan taufik untuk kita. Biar raga kita sehat. Allah masih kasih usia dan umur kepada kita, tapi Allah enggak berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, maka tidak akan pernah raga ini yang kita rasakan berat untuk sampai ke tempat-tempat yang mulia, majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa, kita letakkan harapan, cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini, insya Allah Allah tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik bukan hanya saat ini saja, sampai hari-hari mendatang, waktu yang sangat menentukan, hari kematian kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam, hidayah dan taufik. Saat maut menjemput kita, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, borong amal-amal soleh. Insya bu jamaah, alhamdulillah. Ibu kemarin dari jam berapa sih? 7. Mau dibuka di masjid? Udah ya? Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Cuma ada setengah 11. Masya Allah. Ibu iktikaf dari jam 10 sampai setengah 11 di hari. Hebat ibu. Nilai kebaikan banyak dikucurin di atas untuk membunuh kepala kita. Dari jam 7 sampai setengah 11. Begitu cara Allah memuliakan orang-orang yang masuk ke dalam masjid, bangunan yang mulia milik Allah. Mudah-mudahan begitu kita bubar dari tempat ini, habis semua dosa-dosa kita. Yang paling berat dalam timbangan hasanah kebaikan kita, insya Allah hanya ibadah kita aja. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan dan kita alamatkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, junjungan alam, pemimpin sekaligus pimpinan tertinggi kita umat Islam, Rasul yang begitu sayang kepada umatnya, Nabi yang begitu peduli kepada pengikutnya, kita seluruhnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat lagi tangan kita seraya berdoa, mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat ini dan keluarga kita yang kita tinggalin sementara di rumah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu, mantu, beranak pinak, semuanya Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan Rasul. Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang konsisten, teguh dan istiqamah, terus menerus tanpa putus menjalankan segenap titah dan perintah Rasul. Sunnah Nabi dijalankan,
Itu umat pilihan Rasul, sehingga di hari kiamat merekalah orang-orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan kita masuk pada kelompok orang-orang beruntung itu. Amin ya rabbal ya rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para hadirin dan hadirah, wabil khusus teristimewa segenap para tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para habaib yang barangkali hadir pada kesempatan majlis maulid ini. Hadir di antaranya guru kita bersama, guru saya Kiai Haji Abdus Somad Nasreh. Kenal ibu? Kenal ibu? Yang beliau senantiasa menjalankan sunnah ukulnya Nabi. Pakai celak mata, pakai celak sifat mata. Ganteng nggak orang? Kita doain mudah-mudahan beliau berkah usianya, dipanjangin umurnya, mudah-mudahan terus bisa membimbing kita kepada jalan yang jauh lebih baik lagi ke depan, insya. Juga saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini, saya sambil lihat contekan, nggak apa-apa ya, banyak banget soalnya yang hadir, saya lihat contekan nggak apa-apa. Hadir di tengah-tengah kita Al Ustadz Sofyan As-Sawri SSSPD. Nah, mana dia orangnya? Oh, lagi ngopi. Iya, tadi kita udah duluan ngopi. Yang tadi ajib, Masya Allah, luar biasa dahsyat beliau sampaikan butiran hikmah maulidnya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk kita jalankan apa yang beliau tadi sampaikan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan luas rizki pada beliau. Amin ya rabbal. Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ramlan Fauzan, Ustadz Arif Muslim Hidayah, sahabat juang saya Ustadz Abdul Razak Asmat, dan banyak lagi guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan meriahnya maulid pagi ini. Udah siang nih. Iya, 10:30 soalnya. Dan juga yang tadi sudah menyampaikan mau'izah dan hasanahnya, mau'izah hasanahnya guru kita, qori'ah kita. Sih baru dengar Ustazah suara antum. Benar. Ya Allah, solis nasi dari aja sih lewat amin. Lewat ya Allah. Ustazah Hajjah Titin Rashidah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikucurkan limpahan maghfirah, berkah selalu menyelimuti kehidupan beliau, anak keturunannya insya Allah keluarga besarnya dijaga, dipelihara, dirawat, dipayungi, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ibu Rumayyah Majelis Taklim Al-Hidayah, pimpinan Ibu Saodah Majelis Taklim Sa'adatul Abadiyah, Ibu Aminah Masjid Al-Barkah, Ibu Hajjah Eti, Ibu Hajjah Eha. Yang mana-mana dia orangnya? Dia tunjuk tangannya di mana dia orangnya? Kita doain ustazah-ustazah, pimpinan-pimpinan majelis taklim ummahat, kita doain mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajatnya, Allah selamatkan pada perjalanan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si MC mana MC? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya. Jadi saya kepengen merespon apa yang tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Sofyan At-Tawri dan juga Ustazah kita, guru kita Ustazah Hajjah Titin Rashidah. Saya cuma kepengen melanjutin. Ustaz Sofyan At-Tawri sudah memberikan secara gamblang apa aja sunnah dan juga contoh teladan dari Rasul. Bu, jamaah, alhamdulillah. Dalam ilmu jiwa sesuatu yang bergerak itu merampas perhatian katanya. Saya nggak kepengen perhatian ibu-ibu kerampas ke yang lain daripada ngeliatin saya nggak kepengen. Semua mata tertuju kepada saya. Sekarang saya artis nih. Benar, bukan apa-apa. Sebab saya takut apa yang saya sampaikan titik koma nggak bisa dipahamin. Ibu nanti pulang majelis maulid bukan bawa ilmu tapi bawa bingung. Orang hadir dalam majelis ilmu, majelis maulid, pulang bukan bawa ilmu tapi bawa bingung.
Sebab dia gaduh, dia justru nggak melihat dan nggak menyaksikan, nggak mencermati apa yang disampaikan oleh yang bertugas memberikan ceramah. Bu, Bu, saya minta lebih kurang 25 menit ke depan fokus. Tadi gelak tawa kita udahan. Saya kepengen bawa yang ke arah seriusa sedikit. Sebab memang umat Islam sekarang genting. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kalau dari sekian lama kita maulid saban tahun, tapi nggak ada perubahan dari kualitas iman Islam, umat Islam habis, besok-besok kita terus saja diam saat Islam dan umat Islam diinjak-injak sama orang yang antipati kepada Islam. Buat apa kita nyelenggarain maulid? Dana habis-habisan dikeluarin, para donatur dengan ikhlas dia keluarin semua apa yang dia punya, titipan dari Allah. Begitu penyelenggaraan acara yang tadi Ustazah Titin Rosyidah sampaikan, hikmah ibrah dan petikan daripada pelajaran maulid nggak bisa kita ambil penerapan di alam dunia kita, kosong melompong, sia-sia jadi. Betul Bu? Betul. Saya mau tanya ke panitia, berapa banyak nih ngeluarin dana sebegini orang berkumpul banyak? Berapa dananya? Mana Pak Malik? Baik. Tuh ketua DKM sendiri yang bilang 2 digit katanya. 2 digit itu paling nggak 99.999. Masih 2 digit soalnya. 99 bayar. Buat nih acara. Pembicaraan pertama aja udah ketahuan 20 juta, yang kedua tadi 40 juta. Saya 20.000 kebagiannya. Sisanya untuk acara ini keluar uang banyak, tapi maaf, gerakan kita umat Islam gak sampai ke garis finish, bahkan didahului oleh orang-orang di luar Islam. Cemen kita, cemen demi Allah. Sebab adanya perayaan maulid dengan semacam ritual seperti ini dulu Salahuddin Al-Ayyubi, gharad, ahdaf dan ghayahnya, tujuannya adalah untuk membakar nilai semangat perjuangan umat Islam, membangun kekuatan yang besar di dalam tubuh prajurit umat Islam untuk membombardir pasukan orang-orang salibis, kaum salim. Jadi sampai di awal ya, sekarang waktunya kita seriusan. Jadi kalau Ustaz biasanya ada kocak-kocaknya, kita biasanya diajak ketawa, udah tadi yang 1, 2 udah. Sekarang kita serius. Bu, Bu, saya nggak ngebahas lagi orang maulid apa maknanya. Dasar dan latar belakang motif orang hadir dalam majelis maulid, saya udah nggak raguin lagi cinta, udah semuanya sepakat kita. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jam 7 sampai gini hari dan selawat berhenti oleh kita. Zikir, dengar kalam ilahi, semua kalimat-kalimat thayyibah terucap, semua itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin bawa ini pembicaraan kepada 2 peninggalan Nabi yang paling telak, pusaka yang nggak boleh kita tinggal selama kita hidup di alam dunia. Dan tolong ini jadikan sebagai oleh-oleh, bungkus, bawa pulang, sebarluas kepada orang-orang tercinta dan terkasih kita. Sampaikan bahwa mukjizat terbesar Rasul selama 23 tahun mandat sebagai seorang Nabi dan Rasulnya Allah, begitu usia 40 tahun diangkat oleh Allah, sampai usia 63 tahun, masa kenabian 23 tahun, yang Nabi gencarkan, yang Nabi galakan adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Hujan bro, hujan nggak? Iya. Oh kipas angin. Bu, apa mukjizat terbesarnya Rasul? Quran yang 30 juz banyaknya, diturunkan oleh Allah pada periode Makkah 13 tahun, masa sulit Nabi dan juga para sahabat. Dilanjutkan ayat demi ayat diturunkan oleh Allah pada periode Madinah 10 tahun lamanya. 30 juz banyaknya, 114 surah di dalam Al-Quran, 6.666 ayat. Itu
Al-Quran adalah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul, nggak boleh kita abai, nggak boleh kita nggak pakai, kudu kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Nabi bilang di hadapan para sahabat, sahabat, taraktu fikum amroini, kata Rasul, kutinggalkan di tengah-tengah kehidupan kalian dua perkara. Apa yang pertama? Quran. Disebutkan sifat Quran apabila seorang yang ngaku hamba Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pegang teguh dengan pesan-pesan Al-Quran, maka orang tersebut sifatnya Al-Quran, lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Jika dipegang, dijadikan pedoman, dijadikan acuan, dustur, undang-undang tertinggi dalam kehidupan umat Islam. Ini Al-Quran tidak akan pernah membuat jalan raya kehidupan umat Islam tersesat. Bu, nih saya mau tanya, melotot nih kira-kira melotot tanda paham apa gimana? Insya Allah paham. Quran nih, kita bicara Quran. Quran yang kadang-kadang diantara kita barangkali ada nyelik, barang atuh aja ada namanya. Quran yang kadang-kadang kita cinta sebatas musiman doang. Apa maksudnya Ustaz, kok kita cinta kepada Quran sebatas musiman? Ya, saya katakan, biasanya manusia dia cinta kepada Al-Quran sebatas musim Ramadan masuk, dia cari Al-Quran banyak-banyak. Ibu cari Quran, pokoknya begitu. Pengumuman dari Kementerian Agama dibacakan oleh Bapak Menteri Agama. 1 Ramadan pada 1447 Hijriah tahun ini akan masuk pada tanggal sekian bulan sekian tahun 2025. Malam ini sudah masuk 1 Ramadan, tarawih perdana. Ibu langsung sebet nyari Quran, betul? Bapak juga langsung nanya, mah, mana Quran papa? Ya, Pak, nih mamah juga lagi nyari, lagi ngubek mana Quran mama. Begitu dapat nih mama, akhirnya tuh istri dapetin Qurannya ada di atas lemari anak, ada di atas lemari. Bayangin tuh Quran gimana jalannya bisa sampai nyangsang di atas lemari anak. Nih dia Pak, nih Quran mama. Nah, Quran papa mana? Diubah bareng-bareng berdua, ketemu di mana? Di bawah laci kitchen set paling bawah. Quran ada di kitchen set, di mana Ustazah jalannya? Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu dapat langsung baca Quran banyak-banyak. Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Begitu sampai di ujung minal jinnati, dibaca lagi ulang sekali, khatam tuh dapat. Dibaca lagi dan ulang. Kelar lagi ham yang kedua, dibaca lagi dari awal. Pas orang takbiran mentari 1 Syawal terbit bersamaan dengan orang takbiran, ya shadaqallahul azim, dia tutup tuh Qurannya. Dapat 6 kali 7 kali khatam. Cakep nggak? Cakep nggak? Tapi begitu selesai dia langsung pakai bye-bye sama Al-Quran, bye-bye Quran, sayonara, dikecup dengan mesra. Sampai ketemu pada bulan Ramadan tahun mendatang, aneh balikin lagi ente ke atas lemari anak gue, yang satu lagi masukin ke laci paling bawah kitchen set dapur. Belas Ramadan ke Ramadan kita nggak baca Al-Quran, padahal ini pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul dengan darah, keringat, waktu, perasaan, penganiayaan. Itu Al-Quran yang diperjuangkan oleh Rasul selama 23 tahun Rasul menjabat menjadi seorang Nabi dan Rasulnya Allah. Begitu sampai di kita bacanya cuma Ramadan doang, pantas umat Islam belum dikasih menang yang cemerlang oleh Allah. Bu, saya gak kepengen ibu hadir majelis maulid rajin, majelis ilmu Masya Allah hebat, tapi rumah kita kosong melompong tanpa ada lantunan ayat suci Quran. Hari-hari kita kosong, gak ada satu ayat pun yang kita baca daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran fase awalnya untuk kita memuliakan Quran baru cuma sekedar membaca doang.
Kalau kita buka ada kitab namanya Hilyatul Tilawah fi Tajwidil Quran, karangannya Syekh Aiman Rusdi. Beliau katakan di dalam karya beliau, di tulisan beliau, al-wajibat, ada kepatutan-kepatutan yang harus dilakukan oleh seorang Islam, Muslim, mukmin, muslimah, mukminah kepada Al-Quran. Berapa banyak kepatutan dan keniscayaan kita terhadap Al-Quran? 5. Yang aku pertama, baca. Baca. Yang hobi maulid, baca Quran. Kisah maulid apa aja kadang-kadang kita hafal, saking seringnya kita dengar sentuh dorong di luar kepala. Syaraful Anam, beberapa pasal kita kuasai. Betul bu? Maulid Ad-Dibai, Barzanji hafal. Tapi Quran yang kosong melompong sampai lengang, gak terdengar pada kuping-kuping kita. Lisan kita juga jauh. Ustaz, kalau saya sih alhamdulillah baca Quran Ustaz. Maaf, saya baca Quran nggak cuma Ramadan doang. Kapan ibu baca Quran? Kapan bapak baca Quran? Pak, oh, bapak belum saya panggil-panggil. Pak, ya pantes nggak enak dipanggil bapak. Bu, jamaah, alhamdulillah. Berapa banyak ibu baca Quran? Kapan waktunya ibu baca Quran? Setiap hari. Oh, cakep. Jangan nunggu musim yang namanya Ramadan doang. Baca setiap hari. Ada orang kampung Melayu begitu ditanya, "Nanti baca Quran?" Baca. Kapan nanti baca Quran? Tar, tunggu undangan dari tetangga 40 harian. Itu juga yang kita baca, Yasin lagi. Ini baca yang dari awal basmalah sampai minal jinnati wan nas. Ayat pertama sampai ayat terakhir 6666 ayat. Setiap unsur yang tersentuh dengan mulianya Al-Quran pasti Allah kasih dan titipkan kemuliaan. Contoh Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul biwasitati Jibril, tentunya dengan perantara malaikat Jibril. Maka Rasul diangkat oleh Allah sebagai khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, penutup dari para nabi dan penghulunya para rasul dan utusan-utusannya Allah. Karena sebab Al-Quran, Jibril yang diberikan tugas untuk menjadi penyampai wahyu Allah, Jibril akhirnya diangkat oleh Allah menjadi jenderal, menjadi panglimanya jajaran para malaikat. Karena Al-Quran memiliki kemuliaan. Unsur Nabi secara dzatiyahnya menjadi mulia lantaran Quran. Jibril pun makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya menjadi mulia lantaran mampir Quran di tangan di Jibril. Dan Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Bilangan kurun 1 tahun ada 12 bulan. Ramadan menjadi penghulunya di antara 12 bulan. Karena waktu dan tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat dan waktunya turun Al-Quran. Dan siapapun anak manusia, hamba Allah, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kena dapat mulianya Al-Quran lantaran dia baca Al-Quran. Alhamdulillah. Atau tugas kita baca. Yang kedua, pelajari, hadir di dalam majlis-majlis ilmu tafsir. Itu tangga menuju kita kepada pemahaman. Nggak ada orang yang nggak belajar terus bisa paham, nggak ada. Belajar dulu baru bisa paham. Berapa banyak di antara kita yang kalau ada majlis tentang tafsir Quran, Asep, mana dia? Pengurus mana? Di sini guru majlis Quran siapa ya? Guru tafsir, Ustaz siapa? Mana ya? Pengurus, mana pengurus? Pak Malik yang guru Quran siapa di sini? Ustaz Yusuf. Wah, alhamdulillah. Insya Allah betul-betul beliau makalim nanti biar ditransfer ilmu terbaik beliau kepada kita. Amin. Duduk dalam majlis Quran, pelajari. Kalau kita baca Fatihah, ngerti apa kandungan Al-Fatihah dan kemana arah tujuan Fatihah, apa latar belakang Allah turunkan suratul Fatihah.
Apa gunanya Al-Fatihah dalam kehidupan kita dunia sampai nanti dampak di akhirat? Kalau kita paham saat kita sholat, insya Allah nggak ada yang namanya kita kelepas dari nilai khusyuk. Sibuknya kita lantaran kita memahami setiap bacaan di dalam Al-Quran yang di situ ada suratul Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Kita nggak bakalan deh kayak kita di ibu-ibu lagi sholat Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram masih dijaga khusyuk. Rokaat pertama, kedua masih dijaga khusyuk. Begitu rokaat ketiga kadang-kadang lang-lang buana pikiran kita. Kenapa ya? Sebab nggak ada paham kita terhadap apa yang kita baca. Suratul Fatihah, ayat-ayat pilihan yang kita baca. Begitu rokaat ketiga, karena sebab sebelum dia sholat dia jepretin kompor. Nah iya dong Pak Min, begitu dari awal. Tak nyala. Oh iya. Tuh, ini jidat saya ini udah lenyap banget. Alhamdulillah. Rokaat baru kan khusyuk kita. Kenapa? Sebelum sholat kita manasin sayur. Begitu rokaat ketiga kita baru deh keinget, oh iya udah makan kompor. Matiin aja, dinolin. Bahaya. Dan dalil tuh. Yang mana yang ini apa yang belakangnya? Yang mati. Dinolin aja Pak Min. Atau cabut, benar. Aman. Jangan sampai pulang majelis maulid akhirnya tetangga kita yang nanya ke kita, dia gak hadir maulid. Tadi lu dapat apa? Ilmunya apa? Ilmu gimana caranya mademin asap dikipaskan dulu. La haula wala quwwata. Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bapak yang insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jaga nilai-nilai sholat lantaran kita paham apa yang kita baca, selamat aman kita punya sholat, bahkan semua nilai ibadah kita. Karena paham, makanya baca, pelajarin Al-Quran. Kalau sudah kita baca dan pelajari itu Al-Quran, naik tingkat hayati isi kandungan Quran. Baru ada apresiasi di dalam hati kita. Oh, Allah sedang berbicara di dalam Al-Quran. Ini ayat tentang indahnya keadaan para penghuni surga. Oh, Allah sedang mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana siksa yang Allah siapkan bagi mereka para penghuni neraka dengan alat siksa, alat pecut, alat aniaya yang begitu lengkap. Makanya banyak orang kalau kita lihat lagi dalam keadaan sholat, dia sesepukan nangis. Betul Bu? Bukan lantaran jari kelingnya diinjak sama teman saya, bukan. Dia tahu Allah lagi ngancam manusia yang lalai, yang ahli durjana, yang pelaku maksiat, ngobrol sono kemari undang-undang Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengerti sehingga ada penghayatan. Kalau sudah menghayati, naik gampang ngamalin isi kandungan Quran. Kalau sudah mudah kita merasakan lantaran kita mengamalkan Quran. Yang kelima, untuk mendakwahkan Quran nggak ada beban kita. Kesono kemari kita bilang, ayo Quran bilangnya begini, ini jangan begitu. Ustaz kan kita bukan ustazah, kita bukan kiai, nggak ada kepatutan bagi orang yang mau berdakwah harus dipanggil ustaz dulu. Dia harus menyandang kiai di depan namanya, nggak perlu. Balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun kita tahu hanya satu ayat, sebarluaskan tuh ilmunya Allah dan Rasulnya. Insya Bu Al-Quran, majelis maulid saya cuma titip-titip Al-Quran aja. Kepada saya doang Ustadz, enggak, bukan cuma bapak, bukan cuma ibu. Yang paling terpenting alih generasi kita persiapkan menjadi generasi Qurani untuk anak-anak ibu. Ini yang saya pengen jujur nih. Ini yang saya pengen sasar. Ini target sejatinya saya adalah keturunan-keturunan ibu yang barangkali hari ini nggak hadir. Bu, berapa banyak orang tua yang berbangga saat anaknya menguasai 8 bahasa dunia.
Mandarin, dia tahu bahasa Mandarin. Bahasa Eropa dia menguasai. Bahasa Inggrisnya apa lagi? Begitu disodorin sama orang tuanya, nah baca di Quran. Diem 1000 bahasa. Sebab anak kita buta aksara hijaiyah, nggak ngerti Quran. Padahal emak bapaknya paling getol hadir maulid, tapi anaknya nggak pandai baca Al-Quran. Sehingga menyalahkan bagi mereka orang-orang yang mau anaknya sukses dan berhasil di masa mendatang. Silahkan perkenalkan semua disiplin keilmuan umum, silahkan. Anak kita katanya pinter, dapat nilai fisikanya sampai 9, kimianya 10. Saking brilian otaknya itu anak, begitu ujian nasional matematika dapat nilai 11, keliwat pinternya. Umpama cuma soal nilai tauhid dan akidahnya 0, cemen, payah. Dari mana ada kebanggaan? Sebab maaf, ribuan kali maaf, sebentar lagi kita akan mangkat dan wafat, pindah alam. Masa transit kita adalah alam kubur. Kalau kita tinggalkan anak-anak kita yang gak pandai dalam membaca Al-Quran, gak kokoh nilai iman Islamnya, gak kuat soal akidah dan tauhidnya, maaf, ribuan kali maaf, seolah-olah sia-sia semua dana dan kos untuk membesarkan anak kita, putra putri kesayangan kita, lantaran dia nggak bisa untuk hanya sekedar membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal anak kita investor besar kita dunia akhirat. Ujung rambut dia sampai ujung kaki dia itu adalah air susu kita, Bu. Spermatoza yang kita lemparkan kepada rahim istri kita. Mungkin yang paling dipesenin oleh Rasul adalah Al-Quran. Pusaka yang paling awal nggak boleh dilepas oleh umat Islam. Bukan yang pakai baju merah, jangan sampai lepas. Quran jangan sampai lepas. Oh iya benar, Bu. La haula wala quwata. Dan siapa yang nantinya akan melestarikan dan mewariskan kita punya kelihayan dalam membaca Al-Quran kalau bukan anak kita sendiri? Insya. Kalau saya bilang di mana-mana, saya bicara di mana-mana. Saya selalu bilang dan saya selalu sampaikan, maaf, ribuan kali maaf. Di Indonesia ini nggak kurang orang-orang pinter. Profesor banyak di Indonesia. Bahkan saat kita ditimpa dengan musibah wabah yang menyerempah luas merata, COVID-19 dari tahun 2020. Mulainya dari orang Depok pulang dari Jepang, Februari dia kemari, akhirnya baru ada klaster awal. Ingat nggak tuh sejarah? 2,5 tahun kita diselimuti dengan yang namanya ancaman wabah COVID-19. Tapi Indonesia di 2,5 tahun itu masih mampu melahirkan 1.200 profesor-profesor baru. Indonesia nggak kurang sama orang pinter. Yang krisisnya di Indonesia bukan orang pinter, tapi orang yang memiliki nilai-nilai Al-Quran yang tertanam di dalam hati mereka masing-masing. Sehingga dari nilai Quran itu menjelma sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang kurang daripada orang-orang Indonesia adalah orang yang takut dengan ancaman Allah berupa neraka. Bu, ini shock terapinya sengaja dari saya untuk oleh-oleh ibu. Ini kenang-kenangan dari saya. Yang penting saya udah sampaikan. Ntar begitu saya pulang, saya bini anak 2, saya bini 1 anak 2, bini 1 anak 2. Enggak, saya tegesin supaya ibu nggak ketuker, ntar bini 2 anak 1, bini 2 anak 1. Ini saya tegesin. Begitu saya udah menyampaikan, pulang nggak sempat saya buka kunci rumah saya. Tapi di perjalanan saya dicium sama truk 4x4-an, kita meninggal dunia. Yang penting saya udah sampein ke ibu. Amanah ilmiahnya udah dibebankan oleh ibu. Saya diperintah oleh Allah untuk tabligh, menyampaikan, kelar urusan saya. Perkara saya beres. Yang penting saya sudah menyampaikan. Bisa dipahami, Bu? Mudah-mudahan melomotnya paham ya. Amin. Insya. Ayo siapin generasi kita.
Sekarang kita maulid, besok masih ketemu maulid, tapi besok yang paling akhir kita maulid. Habis selesai kita mangkat wafat, kira-kira ada nggak anak kita yang model kerjaannya kayak kita doyan maulid? Ada? Jawabannya masih insya Allah. Belum ada kepastian anak kita bisa melestarikan apa yang menjadi kebiasaan baik kita yang dilakukan seorang tuanya, ibundanya dan ayahnya. La haula wala quwwata. Atau Quran. Yang kedua, wasunnah. Pusaka yang kedua ditinggalkan oleh Rasul itu adalah suri tauladanku, ucap sikapku. Ini makna daripada hadis. Kullu ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqan aw khuluqan. Semua yang disandarkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapnya Nabi, perilakunya Nabi, semua keputusan yang dibulatkan oleh Rasul, bahkan sifat-sifat yang biasa menyelimuti hidup Nabi, dari perawakan sampai akhlaknya Rasul, itu semua adalah hadis dan sabdanya Nabi, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil, ingat, sahabat diberikan kemenangan oleh Allah di beberapa kesempatan peperangan medan laga Allah, sebab para sahabat betul-betul menjaga perintah Nabi. Yang Nabi larang gak bakalan dilakukan oleh sahabat. Makanya cukup masa kenabian 23 tahun, diangkat oleh Allah usia 40 tahun. Nabi diangkat usia 40. Makanya kalau jadi pemimpin harusnya 40 tahun, usia matang Nabi. Usia matang. Kalau di bawah 40 nggak bisa dijadiin wapres. Ya benar, jangankan mimpin umat itu banyak, nggak bisa, iya, nggak bisa demi Allah. Kenapa? Siapa yang lebih bijak daripada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Apa sebabnya Allah angkat Nabi di usia 40 tahun, masa kematangan, dewasanya seseorang insya Allah nggak pelin-pelan. Makanya Nabi disebutnya basyar, bukan insan. Basyarul lakal basyari. Sebab kalau insan masih ada kadang-kadang gamang di persimpangan jalan. Kadang dia bilang A, kadang dia bilang B, kadang juga sampai Z dia ngomong. Nabi diangkat usia 40 tahun untuk memimpin sebuah pergerakan yang besar, yang sampai tahun ini masih bersemayam nilai Islam di dalam hati dan kalbu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi nggak ngotot ngajuin diri sebagai Nabi dan Rasulnya Allah masih di usia 32 tahun, enggak. Apalagi sampai nubruk undang-undang MK, enggak, Nabi enggak begitu. Bu, maksudnya Nabi bilang suri tauladani apa yang telah aku sampaikan, yang kularang jauhkan, hindarkan dari kehidupan. Menjadi penutup dari pembicaraan saya. Di jam 11 lewat. Ibu ingat satu peperangan yang umat Islam demi Allah mau nggak mau, siap nggak siap, kita katakan umat Islam pernah merasakan keteteran dalam perang Uhud. Perang Uhud. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ada perintah dan instruksi Nabi yang akhirnya para sahabat abai. Ada bukit Rumat namanya, satu tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi untuk 35 sahabat daki itu bukit Rumat. Lepaskan anak panahmu dari busur-busur kalian guna untuk membasmi mereka orang-orang yang memerangi kami, Allah dan Rasulnya. Dari bukit Rumat dilepas anak busurnya, anak panahnya. Tempat yang strategis dipilihkan oleh Rasul, ahli strategi, ahli siasat tadi. Singkat cerita, akhirnya begitu banyak leher para lawan-lawan musuh Islam bergelimangan. Pedang dan harta ghanimah saat itu dilihat dan disaksikan oleh sahabat. Sahabat turun semuanya. Untuk apa? Mengambil dan merebut ghanimah, harta rampasan perang. Boleh nggak pakai bagiin pisangnya? Rawat. Ntar akurin pisang yang di rumah. Alhamdulillah. Bu. Tapi nyatanya akhirnya begitu meninggalkan tempat yang strategis, umat Islam merasakan kekalahan. Akhirnya kecolongan babaran umat Islam. Kenapa?
umat Islam nggak ada lagi yang melepaskan anak panah dari busurnya, sehingga begitu umat Islam dibom dari depan, dicegah juga dari belakang. Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk ke dalam ajaran agama Islam, masih memperkuat kubunya kafir Quraisy Mekah, melihat kesempatan itu akhirnya mengambil manfaat. Dicolek beberapa para pasukannya naik ke atas gantiin orang Islam, dipadet turun, ambil itu rebut ini tempat strategis. Akhirnya para kafir Quraisy yang dari atas lalu kemudian menggantikan posisinya orang Islam. Habis dalam sejarah umat Islam, sahabat bahkan Rasul pelipis kanannya robek, Nabi pelipis belakang robek, dua gigi seri bagian atas enggak. Nabi jalan sampai dipapah oleh beberapa, dilarikan kepada tuh bukit Uhud yang ada celongnya sedikit. Yang pernah umroh kalau pembimbing kopi pada ngajakin di situ bakalan ditunjukin nih, Rasul pernah dalam keadaan darurat dimasukin dulu ke IGD bahasanya. Untuk apa? Serangan musuh nggak terelakkan oleh kita umat Islam. Gara-gara apa? Ada satu perintah Nabi yang nggak dieroin ame sahabat-sahabat Rasul. Akhirnya umat Islam dalam perang Uhud banyak berjatuhan dan bergelimang para syuhada. 70 orang meninggal dunia, termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan oleh Rasul, perintahnya Nabi jalankan. Yang dilarang oleh Nabi jangan pakai dideketin aja jangan, apalagi dilakuin. Tuh sahabat dapat pelajaran, sekali melanggar aturan mainnya Rasul langsung diberikan kekalahan pada perang Uhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk kita yang rajin maulid, berapa banyak perintah Nabi sunnah Rasul yang kita abai, gak kita lakoni? Bu, pantes umat Islam belum dikasih jaya dan menang secara cemerlang. La haula wala quwata. Makanya ibu, titik tolak perjuangan umat Islam ada di ibu. Saya nggak bilang di bapak. Kenapa? Bapak yang penting asupan makanan bikin jernih halal semuanya buat istri dan anak-anak. Tinggal ibu yang berjuang. Jadilah Siti Hajar dan Siti Harah di zaman sekarang, biar anak-anak kita menjadi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, menelurkan generasi-generasi yang baik. Kalau generasi kita udah baik, nanti 40 tahun yang akan datang anak-anak kita yang para soleh, solehin, solehat, dia yang akan duduk di bangku kebun sirih DPRD, dia yang akan menentukan undang-undang yang baik yang bisa memperkuat syariat Islam. Dia duduk di Senayan, maka Indonesia baru menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini artinya maulid kita sukses. Insya udah deh, saya juga kegerahan nih. Alhamdulillah. Yang penting pesan-pesannya ketangkep ya Bu. Kita nggak kepengen kumpul pulang. Soal pahala Allah paling tahu, Allah kasih banyak pahala. Tapi modal untuk kita menjalankan dan melanjutkan hidup kita di masa mendatang ini yang perlu kita ambil. Insya saya Muhammad Iqbal Hafidh Taman, apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan mohon dimaafkan. Dibuka pintu seikhlas-ikhlasnya oleh para jamaah, bapak dan juga ibu. Dimaafin Bu, dimaafin Pak. Terakhir saya punya guru kemarin Sabtu dan Sabtu kemarinnya lagi, Besok Penizami meninggal dunia. Saya banyak menerima ilmu dari beliau, oleh karenanya saya akan ajak kepada para jamaah untuk membacakan suratul Fatihah untuk guru saya Kiai Haji Supranironi yang kemarin sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan iman Islamnya diyakini oleh Allah sebagai iman Islam yang kokoh, tangguh dan kuat. Semua langkah dakwahnya selama di alam dunia mudah-mudahan dipersiapkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan selaku manusia khilaf-silaf sudah pasti tentu ada. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kuburkan, Allah maafkan, Allah berikan maghfirah dan ampunan kepada setiap kesalahan dan kekeliruan almarhum al-maghfurlah ad-da'im ilallah Yai Haji Sultan bin Yai Haji Idris ala hidayah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan adalah Ustaz Iqbal. Dengan berakhirnya tausiah agama dari Ustaz Iqbal, maka selesailah rangkaian acara kita hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang guru-guru kita telah sampaikan dapat kita amalkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusuf. Kepadanya waktu dan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas ibadah kita yang telah, yang sedang maupun yang akan kita laksanakan semuanya diterima dan mendapatkan keridhaannya, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisihah wal afiyah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takbiru bihal dhunub wa tusrihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talimu bihal sa'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bitaqwa wa tula umrin bihusni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alayhi. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubaraka wa du'aan mustajaba wa amalan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaka wa su'il qada wa samatatil 'ada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونحن خصوصا أهل القبور في هذا المكان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العبادة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العبادة ومن أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد
خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya mohon berkata minal dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik